Saya banyak diberikan kedekatan kepada Allah melalui banyak hal ya, dan saya belajar banyak hal hidup yang qanaah, belajar bersyukur, belajar menikmati apa yang ada di depan mata kita, dan kita selalu melihat ke bawah ya. Dan juga banyak hal yang memang benar kalau kita minta sama Allah dengan niat yang baik, itu Masya Allah, Allah akan berikan itu. Jadi makanya kalau kita doa sama Allah belum dikasih, itu ada dua jawaban. Kamu harus menunggu, atau memang saatnya belum tepat, atau memang kau minta itu belum baik buat Allah. Seperti itu. Jadi kemarin saya baru ada acara bukber. Saya menceritakan Ramadan ini dapat apa gitu ya. Jadi saya mau sharing sedikit. Ini rahmat yang Masya Allah. Saya kalau cerita itu, aduh, alhamdulillah, Allah tuh maha luar biasa baiknya, sayangnya sama kita gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang mau sholat aja bolong-bolong, sayang banget gitu ngelewatinnya ya. Jadi gini, saya sebulan yang lalu tuh saya kontrak rumah. Kontrak rumah itu udah mau habis, saya harus nyari rumah yang dekat sekolah anak saya. Makanya mulut kita itu ini ya, doa. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya mau pindah rumah nih. Saya minta ya rumah saya dekat masjid lah Allah. Saya mau sholat ke masjid terus nih selama saya ada waktu. Yang kedua dekat ke sekolah anak saya. 1 minggu saya cari-cari, Allah kasih itu semua. Depan rumah saya masjid Ashabul Jannah, Masya Allah, begitu besarnya masjid, megahnya. Jalan cuma 1 menit nyampe. Sekolah anak saya juga 5 menit nyampe. Terus yang kedua, alhamdulillah rahmat yang saya dapati itu selama Ramadan ini, saya selalu salat subuh di masjid. Dan bismillah, setiap saya ada rezeki selalu saya infak ya di masjid, sedekah subuh. Dan setiap saya infak itu saya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikan rezeki yang halal buat keluarga kami. Beberapa hari yang lalu itu saya nggak tahu, biasa saya misalnya ngasih 5.000, ini saya kasih 10.000. Ya Allah, ini rezeki bukan rezeki terakhir ya, berikan yang terbaik buat kami. Udah selesai sholat subuh, saya pulang, saya biasa ngecek WA karena saya jadi sharing dikit ya, saya jualan dawet. Jadi untuk kita menambah-nambah keuangan, jadi karena saya di sini udah bukan wanita karir ya. Jadi saya kuliner di sini. Nah, itu saya jualan dawet, jadi saya biasa bisa kirim kemana-mana gitu. Ada yang pesan dawet sama saya itu 100 cup. Masya Allah, saya nangis sama Allah. Allah nggak pernah berhutang, Allah langsung bayar saat itu saya pulang dari masjid. Di situ yang saya benar-benar, Allah itu maha kaya. Kita nggak usah minta sama siapa-siapa, cukup sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MK yang sudah mengundang saya di sini. Ini untuk kedua kalinya dari Mall of Center mengundang saya. Jadi insya Allah tahun ini saya dari 30 Juni 2018. Jadi 2 bulan lagi insya Allah 4 tahun ya. Bapak saya dari Bogor ya, Depok. Ibu saya dari suku Chinese ya. Nah, jadi dari perpaduan pernikahan itu ibu saya udah keduluan mualaf, tapi dari keluarga mama saya itu masih agak keras. Jadi pada saat saya dilahirkan itu ditungguin, cowok apa cewek nih. Jadi kalau cewek ikut sama keluarga mama saya, jadi Chinese gitu kan. Nah,
Kalau adik saya, kebetulan adik saya cowok, jadi selamat, adik saya Islam dari kecil. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kadang-kadang dulu saya itu sempat protes ya. Kenapa kok saya tinggalnya sama nenek saya, nggak sama orang tua saya gitu kan. Tapi di situ nenek saya menjelaskan, oh karena kamu seperti ini yang tadi saya ceritakan tadi. Nah, perjalanan itu nggak mudah ya. Jadi saya tuh pisah dari orang tua saya. Orang tua saya di Depok, Bogor, saya dengan nenek saya di Jakarta. Jadi di saat mereka kangen ya mereka datang jenguk saya. Saya dengan kehidupan dari tradisi keluarga Chinese. Dan agama dulu tuh awalnya tuh nggak ini ya. Jadi saya cuma tahu oh bapak saya Muslim. Jadi setiap Lebaran tuh kita kunjungan seperti itu. Pada saat sampai saya menikah umur 30 tahun itu, saya pun menikah dengan bukan Muslim ya. Sampai dikaruniai 4 putri yang alhamdulillah pun udah mualaf juga. Kalau nggak terjadi seperti ini, mungkin saya sampai hari ini saya nggak Muslim ya. Jadi Allah memisahkan saya dengan suami saya dan meninggalkan dengan 4 anak saya. Disitulah yang saya benar-benar berjuang untuk hidup, tapi kok kayaknya hampa gitu kan. Sampai satu hari itu 30 Juni 2018 itu pas malam Lailatul Qadar. Di situ yang saya tuh itu kalau nggak salah maghrib ya, mungkin kalau orang Muslim lagi taraweh ya, habis buka puasa gitu. Tiba-tiba yang saya tuh kayak ngadu gitu sama Tuhan ya, waktu itu saya nggak tahu Allah ya. Tuhan, saya kayaknya merasa lonely, saya kesepian, saya butuh yang bisa menguatkan saya itu siapa gitu. Dan disitulah yang benar-benar tuh Allah seperti memeluk saya. Tiba-tiba saya langsung lemes, sujud seperti orang sedang sujud sholat. Badan saya tuh terasa panas sekali. Setelah itu saya sujud beberapa saat, pada saat saya bangun seakan-akan semua beban saya tuh nggak ada. Nah, sesaat saya merasa, kok kenapa begini ya? Terus karena adik saya udah Islam, saya ngobrol dengan adik saya telepon dia, saya bilang, saya merasakan apa yang barusan saya ceritakan. Adik saya juga, Masya Allah, ya ini namanya katanya kena hidayah Allahnya, dapat hidayah Allah. Saya bilang, oh ya udah kalau gitu, saya mau syahadat. Di mana saya harus syahadat? Nah, besok paginya adik saya memberi kabar ke Mualaf Center Indonesia itu di Jakarta ya, di pusat ya, seperti itu. Nah setelah itu prosesnya beberapa saat saya hubungi Bunda Sri sebagai pengurus di Mualaf Center di Indonesia Jakarta. Bunda Sri akhirnya memberikan beberapa waktu, ya udah mau syahadat. Nah, tapi sebenarnya kita tuh nggak asing dengan agama Islam ya, karena keluarga dari bapak kan memang Muslim ya. Setiap Ramadan, mau Lebaran itu pasti kunjungan ke rumah orang tua ya. Jadi dan alhamdulillahnya tuh bapak saya juga selalu kadang-kadang seperti mengajak saya, ayo kan anak bapak cuma 2 ya. Satu udah Muslim, satu lagi belum. Nanti kalau bapak udah nggak ada, siapa yang ngedoain? Nah itu saya masih belum ngerti maksudnya apa sih gitu kan. Sampai satu kali bapak saya sakit keras, itu minta adik saya untuk saya masuk Islam. Itu pun nggak menggugah saya loh. Jadi ini kejadian sebelum saya dapat hidayah dari Allah 30 Juni itu ya. Itu pun nggak menggugah, padahal bapak saya yang minta, itu enggak. Karena saya maunya gini, waktu saya dulu sebelum Muslim, saya mengenal satu agama yang benar-benar saya teladani sekali agama itu. Dan saya bilang kalau sampai saya beralih ke agama lain, saya harus tahu kenapa saya beralih ke agama ini. Saya harus mengenal siapa itu Tuhan saya, apa itu kitab saya, harus jelas gitu. Jadi alhamdulillahnya ya Allahnya langsung ke sayanya. Jadi karena saya di lingkungan Depok itu seperti lingkungan kampung ya, jadi Masya Allah mereka tuh sempat kaget juga setelah tahu saya mualaf itu ya. Alhamdulillah saya memang langsung berhijab ya kan, menutup aurat saya, dan mereka tuh yang sampai wih hebat banget loh mualaf langsung, sedangkan mereka yang mohon maaf ya dari kecil udah Islam tuh mereka belum bisa menutup aurat mereka. Jadi alhamdulillah saya menjadi cermin juga kebaikan anak-anak saya juga yang memang di lingkungannya itu ya suka ke masjid gitu ya. Jadi ya
Dan saya juga dimudahkan untuk belajar Islam itu kan nggak cuman sholat aja ya, jadi harus belajar baca Al-Quran. Nah itu Masya Allah, belajarnya luar biasa ya. Jadi minta sama Allah, Allah saya bisa gitu, minta dimudahkan gitu. Iya, jadi sebenarnya sebelumnya tuh saya suka buka-buka buku. Saya senang baca buku ya. Jadi kalau dulu saya di Jakarta tuh saya sering ke Gramedia. Itu saya kok dulu saya pernah ingat banget berangkat kerja saya naik kereta waktu di Jakarta. Di depan saya tuh persis banyak beberapa perempuan, kita duduk di kursi prioritas ya. Jadi gerbongnya perempuan semua. Itu saya melihat tuh, jadi saya kemakan ngomongan saya sendiri. Saya bilang ini, itu ya orang Islam pakai hijab apa nggak panas ya? Apa nggak gerah? Apalagi ke suhu Jakarta tuh 40 derajat ya kan? Nah jadi pada saat saya udah jadi muslim, itu saya tahu banget, saya satu baca itu sampai saya nangis ya. Jadi saya ada satu penyesalan, itu harus menutup aurat, ya kan? Maksudnya Masya Allah, itu perempuan di Islam itu sangat dimuliakan sekali ya. Jadi saya tuh benar-benar sangat malu dengan diri saya. Waktu sebelum saya muslim tuh saya membuka aurat saya, Masya Allah gitu ya. Jadi saya bilang, ya Allah, sejak saya ketemu engkau, saya maksudnya mau saya bungkus rapet seluruh tubuh saya. Ya insya Allah, alhamdulillah anak-anak saya juga yang sudah mulai remaja, itu juga karena dia melihat saya. Jadi anak saya yang kedua juga sama, kalau kemana mulai berhijab, saya nggak pernah suruh ya. Cuman ya memang saya selalu bilang, Kak, kalau bisa berhijab, pakaiannya yang sopan seperti itu. Jadi memang nggak ada pemaksaan ya. Nah dari situ yang maksudnya yang awal saya berhijab itu yang benar-benar saya malu dengan dulu saya gitu ya. Jadi dan alhamdulillah karena saya niatkan ya Allah ya, saya nggak pernah merasa panas dengan saya berhijab. Dulu saya lihat orang tuh kok apa nggak gerah, nggak sumuk gitu ya. Ternyata Masya Allah nyaman sekali. Tapi kalau keluar aja nggak pakai hijab aja kayaknya malu sekali gitu loh. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi dulu ada proses ya. Jadi proses tuh di saat saya menikah itu umur 30. Itu dokter memvonis saya nggak bakal bisa punya anak ya. Karena peranakan saya jauh. Itu saya nangis ya, saya bilang. Dulu saya masih belum muslim. Jadi sebelum saya menikah, saya cek ke dokter, saya nggak bisa punya anak. Jadi kamu nggak usah pakai KB, dokter bilang seperti itu. Akhirnya benar saya nikah, itu bulan Juli, ulang tahun saya, langsung hamil. Wah dokternya bohong ini berarti kan. Keluar anak 4. Jadi di situ yang saya Masya Allah, anak itu hadiah terindah buat saya. Jadi alhamdulillah di saat saya sesusah apapun, saya nggak punya makanan, saya akan berjuang untuk keempat anak saya. Dan saya nggak pernah merasa beban dengan keempat anak saya itu. Mereka adalah, terang bintang kehidupan saya deh. Pegangan hidup saya, maksudnya pokoknya dengan mereka, saya tuh lebih apa ya? Lebih bisa survive, saya bisa lebih kuat gitu. Kita sama-sama menjalani hidup ini. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi sakit saya suka nangis ya. Ya Allah, jangan bikin saya berpulang saat ini. Karena anak-anak saya masih, yang paling besar baru umur 13 tahun ya. Masih butuh saya, ya dia nggak ada papa kandungnya. Otomatis yang saat ini menyayangi dia hanya engkau Allah sama saya. Saya cuma minta sehat agar saya bisa mendampingi anak saya sampai dia istilahnya menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Karena saya yakin, saya bilang sama Allah kok, ya Allah saya mengenal engkau adalah pemilik seisi dunia ini. Apapun yang saya butuhkan, itu pasti engkau yang akan mencukupi. Jadi saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah khawatir ya, sejak saya, itu memang proses ya, nggak mudah ya. Ada saatnya juga saya yang kadang-kadang, besok makan apa gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga juga ya saya nggak ngerti karena saya jadi mualaf dia lebih care atau memang ya Allah yang menggerakkan ya. Jadi di situ memang saya yang dari dulu tuh orangnya mandiri. Saya nggak pernah meminta kepada siapapun karena Allah udah kasih saya sangat kaya. Saya punya mata, saya punya 2 tangan, saya punya otak yang bisa untuk mencari nafkah. Jadi di situ yang saya ini semua karena Allah gitu loh. Bahkan saya kadang-kadang suka
malu sendiri kalau ada melihat orang yang nggak sempurna aja masih bisa mencari nafkah gitu loh. Wah, saya ini istimewa loh gitu. Jadi ini satu kepercayaan diri kita yang memang benar-benar kita harus yakin ya. Kalau kita nggak yakin percuma, kayak kita sholat, kita doa sama Allah, tapi kita ragu-ragu itu percuma gitu loh. Kalau menurut saya ya, karena itu memang sudah saya imani, saya yakini. Karena Allah itu pemilik segalanya gitu loh. Kalau orang yang kaya itu hanya titipan aja gitu loh. Kayak misalnya adik saya punya rezeki lebih, itu titipan dari Allah gitu. Kalau dia memberikan rezeki itu kepada saya dan anak-anak, itu pun karena Allah gerakan dia mungkin, ya kan? Ya seperti itu sih. Jadi saya alhamdulillah saya nggak pernah khawatir dan saya berserah penuh sama Allah. Jadi ya kadang-kadang kalau dulu tuh kita suka sharing ya sama temen ya. Kalau sekarang nggak boleh kan? Aib. Jadi kita ngadunya sama Allah, jangan nangis sama Allah, ya Allah besok saya nggak punya makan, tapi saya percaya ke Allah yang maha kaya. Jadi alhamdulillah waktu zaman awal-awal saya masuk Islam itu saya dari tim Wolof Center pertama kali wudhu, saya nangis. Kayak saya orang kotor gitu ya. Dan pada saat saya sholat pun saya nangis, saya bilang, ya Allah engkau begitu baik mau istilahnya mau memungut sampah seperti saya. Yang banyak dosanya yang saya akuin tuh dari lidah bibir kita, ucapan kita ya. Kayaknya saya tuh orang yang nggak pantas gitu untuk bisa sholat gitu. Nah di situ yang saya tuh pertama awalnya tuh agak memang kesulitan untuk bacaan sholat. Cuman memang dari dulu kan bapak saya juga udah muslim dari dulu ya. Jadi saya nggak asing dengan surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah gitu ya. Jadi surat-surat yang saya udah hafal tuh waktu dari tim Wolof Center udah yang kamu bisa aja lakukan itu kan. Nah jadi setiap sholat saya tuh nangis gitu ya. Nah, itu prosesnya tuh belajar itu nggak gampang. Yang penting satu, kita tuh rindu mau sholat, rindu mau belajar sih, itu aja ya. Apalagi kita jujur hidayah itu kan kita jemput ya. Jadi setiap hari tuh kita harus rindu sama Allah sih sebenarnya ya. Karena apa? Kita sebagai mualaf yang jujur banget saya alami itu nggak selalu kita tuh diperhatikan ya. Maksudnya nggak diperhatikan oleh misalnya dari tim Wolof Center gitu kan. Wolof Center tuh banyak sekali ya. Saya lihat saya ikut di Instagramnya itu hampir setiap hari banyak banget yang bersyahadat, Masya Allah ya. Tapi kan kita nggak cukup bersyahadat aja. Hidup kita tuh masih panjang perjalanannya. Prosesnya mau seperti apa, seperti itu. Jadi ya yang kita ya harus kita cari, kita jemput. Bukannya kita hanya wait and see menunggu yang seperti saya bilang ya. Nah disitulah yang kita akan diperbaharui itu ya lewat pribadi kita sendiri. Kita ini hanya sekedar mohon maaf Islam KTP saja, atau kita benar-benar mau Masya Allah kita dekat sekali dengan Allah gitu loh. Jadi istilahnya sholat itu seperti kita makan ya. Kalau kita nggak lapar kan kita nggak makan kan. Jadi sholat itu bahkan saya alhamdulillah ya kalau belum waktunya sholat tuh saya nungguin. Kok lama banget sih sholat asar gitu kan. Di situ karena apa? Karena kita sudah mencintai dan kita senang berlama-lama. Ya, itu saya proses loh, nggak gampang ya. Dari yang saya nggak tahu, yang bahkan anak saya bilang, "Mah jadi imam, waduh, baca aja belum bisa," gitu kan. Jadi anak saya tuh Masya Allah yang dia tahu banget dari saya sebelum muslim. Kita yang begitu aktif di agama kita dulu. Dan sekarang beralih juga yang saya juga bilang sama anak-anak saya, "Nak, jadilah Islam yang baik, nak." Ya, karena nanti kalau mama udah nggak ada, mama nggak bisa ninggalin agama apa-apa. Hanya agama yang akan membuat kamu kuat menjalani hidup ini, nggak ada yang lain. Otak kamu pinter, tapi agama kamu kamu percuma, nak. Karena itu saya alami. Sebenarnya gini, jadi dulu waktu saya di Jakarta itu anak-anak saya tuh diasuh sama tetangga saya karena saya bekerja ya. Jadi saya titip sama tetangga saya dan dia kebetulan haji, ibu haji ya. Dan dia tuh selalu izin saya ajak anak kamu ya, saya mau ngaji nih. Dikerudungin anak saya, cantik banget saya bilang. Loh, kok kamu nggak marah? Loh, ngapain marah? Wong bapak saya juga muslim kok, saya bilang. Nah dari situ mungkin doa dari mereka juga ya untuk saya. Dan berapa tahun lalu sebelum saya mualaf, anak saya pernah bilang, "Mah, kita Islam aja kali, Mak." Nah saya bilang, "Loh,
Kenapa Kak? Satu hari dia ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, kenapa Kak kau mau itu? Iya Ma, Islam tuh enak loh Ma, aku sering ngaji dapat makanan. Namanya anak kecil ya, dapat makanan, udah gitu orangnya baik-baik semua, ibu-ibu hajinya baik-baik, dia mah sayang sama aku, seperti itu. Namanya anak-anak polos ya. Nah jadi pada saat saya mau syahadat, anak saya tuh malah aduh luar biasa antusias banget, luar biasa bersyukur banget. Mah, kenapa nggak dari dulu aja? Saya bilang, Mama kan ketemu Allahnya baru kan. Jadi ya insya Allah nanti kalau kita udah muslim, waktu itu pas mau syahadat, kita jadi muslim yang baik ya nak ya. Semampu kita belajar Bismillah, Allah akan mudahkan. Iya, jadi sebenarnya dulu alhamdulillah juga rumah kita tuh dekat masjid ya. Jadi dan alhamdulillah itu yang bantu ngasuh anak-anak saya itu memang menyarankan ayo ngaji gitu. Bahkan anak saya masya Allah lebih bagus banget bacaannya daripada saya gitu ya. Nah makanya insya Allah nanti kalau saya ada rezeki anak saya bisa masuk pesantren ya, istilahnya doa saya pokoknya anak lebih dekat sama Allah lah seperti itu. Jadi untuk kita belajar Al-Quran itu ya dimudahkan ya itu dekat ke masjid, ada guru ngajinya ya, dan kita juga jujur kita sebagai orang tua itu saya baru tahu ya di muslim tuh orang tua itu adalah madrasahnya anak-anak ya. Saya nangis gitu, saya bilang ya Allah saya nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi benar-benar banyak banget dimudahkan. Saya ketemu orang-orang yang mau membimbing anak-anak saya gitu, termasuk saya juga gitu ya, seperti itu.